Bab 1403. Naik kapal di lautan spiritual. Hai, nak, kali ini daftar wilayah timur diperbarui, kamu ada di daftar. Sebelum kembali ke mangkuk ajaib di luar kota, Huike tersenyum dan berkata pada Erikin. Tetapi begitu selesai bicara, dia menyadari bahwa Erikin berada dalam keadaan yang aneh saat ini. Meskipun dia masih duduk bersila, ada jejak nafas yang keluar dari tubuhnya, dan juga ada sentuhan emas gelap di kulitnya. Ini tubuh Raja Qin, anak ini akhirnya mulai berlatih. Huike tidak tahu harus tertawa atau menangis, dia khawatir untuk waktu yang lama, dan ternyata anak ini sama sekali tidak bodoh. Namun setelah mencermati, Huike merasa praktik Erikin sedikit berbeda dari orang-orang keluarga Qin lainnya dalam kesannya sendiri. Tapi dia tidak bisa melihat di mana masalahnya. Seharusnya itu ilusi aku sendiri, teknik berasal dari Kaisar Qin, tidak akan ada yang istimewa. Huike menggelengkan kepalanya, melihat Erikin sangat sibuk dengan latihannya, dia tidak mengganggunya lagi. Saat ini, Erikin yang sedang asyik berlatih juga merasakan kekuatan tubuh Raja Qin. Setengah jam yang lalu, buku Langit Tanpa Kata akhirnya selesai mengedit, memperlihatkan versi sempurna dari tubuh Raja Qin. Jurus kekebalan tubuh yang dipraktekkan oleh Erikin merupakan lapisan pertama tubuh Raja Qin yang telah dipraktekkan dengan sempurna. Dia membandingkannya dengan cermat kali ini dan menemukan bahwa tubuh Raja Qin yang sempurna di level 1 hampir tidak jauh berbeda dengan jurus kekebalan tubuh. Ini juga normal. Bagaimanapun, level pertama adalah teknik pemurnian tubuh yang paling dasar. Sejak munculnya kultivator, ilmu pemurnian tubuh ini telah melewati entah berapa tahun, terus dimodifikasi dan diperbaiki, dan tidak ada cacat sama sekali. Tapi dari level kedua, Erikin tidak tahu apakah ada perbedaan. Bagaimanapun, versi aslinya telah hancur dengan sendirinya. Namun dengan penggunaan formasi bulan terang, buku Langit Tanpa Kata sudah diperbaiki seminggu, setidaknya bisa menjelaskan beberapa masalah. Untungnya, aku memilih untuk menunggu level yang sempurna daripada meminta Huike slip giok lagi. Setelah membaca, Erikin tidak bisa menahan nafas. Karena menurut pengenalan tingkat kedua ini, sekali mulai berlatih, maka tidak dapat mengubahnya setelah mulai, yang berarti bahwa meskipun menggunakan beberapa hari ini untuk berlatih tubuh Raja Qin, tetap harus menghapus dan melatih dari awal. Level pertama adalah pemurnian tubuh murni, dan dari level kedua mulai melembutkan tubuh dengan sumber energi, emas, kayu, air, api, tanah, angin serta petir. Setiap kali melatih satu unsur, tubuh Raja Qin akan meningkat berlipat ganda. Setelah membaca level kedua ini, Erikin diam-diam menghitung. Menurut teknik ini, semakin kuat sumber energi, semakin baik efek pemurnian tubuh, dan yang paling kuat saat ini adalah sumber energi api. Tentu saja, sumber energi petir juga cukup baik untuk memurnikan tubuh, dan yang lainnya sedikit lebih buruk. Namun kelebihan terbesarnya adalah memiliki sumber energi nafas Guru Dewa Rui puluhan ribu tahun yang tersegel dalam tubuhnya. Selama pemahamannya cukup, kemajuannya akan pesat. Saat Huike kembali, Erikin sudah mulai menggunakan sumber energi api, melatih tubuh Raja Qin level 2. Huike tersenyum, dan dia melambaikan tangannya, mangkok pun terbang, dan keduanya menempuh perjalanan lagi. Kultivasi tidak memandang waktu, Erikin memasuki pemurnian tubuh Raja Qin selama seminggu tanpa terasa. Erikin menyelesaikan latihannya dan membuka matanya sampai dia mendengar suara ombak air dan mencium bau air laut. Sumber energi 5 elemen ditambah angin dan petir. Saat tubuh Raja Qin ini dapat melengkapi pemurnian salah satu sumber energi, maka dianggap sudah masuk. Dan dirinya dalam beberapa hari terakhir sudah benar-benar masuk, sumber energi guntur juga sudah dimurnikan setengahnya. Ini laut hantu. Erikin terbang keluar dari mangkuk,
Puluhan mil jauhnya, tatapannya jatuh pada kabut putih, lautan luas yang membentang ke cakrawala. Ya, hantu galau. Huike juga tersenyum dan berkata, setelah laut ini, kita membuka formasi teleportasi kuno, dan aku akan bersantai. Lalu bagaimana menyeberangi laut hantu ini? Kamu dan aku terbang melintasinya. Erikin bertanya. Terbang melintasinya tidak masalah bagiku, tapi dengan kultivasimu sama saja mencari mati. Huike berkata tanpa basa-basi, seperti kataku sebelumnya, laut hantu diam selama 2 bulan terakhir ini. Kita pergi dengan menyeberangi kapal, kamu lihat tidak ada kapal spiritual di kejauhan. Ada kultivator yang berdedikasi untuk pekerjaan ini. Mereka menyeberangkan kita akan 100 kali lebih aman daripada kita tempuh sendiri. Mirip dengan kapal terbang dari paviliun Jubao, kata Erikin. Kapal spiritual raksasa ini mengingatkannya pada kapal terbang paviliun Jubao yang melewati gunung tandus tak berujung. Jauh lebih berani dari paviliun Jubao. Paviliun Jubao tidak berani menyeberangi laut hantu ini. Yuk, kita naik kapal. Huike tersenyum, dan keduanya bergerak menuju area tempat kapal spiritual itu berada. Di sepanjang jalan, Erikin juga melihat banyak kultivator menuju kapal spiritual besar. Menegakkan telinganya untuk mendengarkan, Erikin mengerutkan kening dan memandang Huike. Aku mendengar mereka mengatakan bahwa kita perlu membuat reservasi untuk kapal spiritual ini, harus beli token naik kapal. Sudahkah kamu membelinya? Beli. Menurutmu aku orang seperti itu? Huike dengan jijik berkata, rampas saja dan masalah selesai, token ini tidak terikat dengan nafas pemilik. Nanti kita lihat siapa yang memiliki token, rampas saja. Kamu satu dan aku satu, sangat mudah untuk merampas 2. Erikin tidak bisa berkata-kata. Huike ini berpenampilan biksu, awalnya dia mengira dia orang yang baik, tapi sekarang tahu bahwa Huike adalah bandit berjubah biksu. Saat mereka berbicara, keduanya semakin dekat ke kapal spiritual besar. Tirai cahaya formasi terangkat, dan keduanya jatuh ke tanah. Ini adalah tempat yang mirip dengan kolam kota kecil, tetapi dibangun dengan sangat asal-asalan, seperti kota bertembok. Banyak kultivator berbincang-bincang sesuka hati. Hei, aku benar-benar tidak beruntung. Bukankah selalu tanggal 2 Maret berlayarnya? Kenapa kali ini menjadi hari pertama bulan Maret kali ini? Aku hanya telat sehari, dan semua tokennya habis terjual. Seorang pria bertubuh besar berkata dengan getir. Haha, saudara kamu tidak tahu apa-apa, laut hantu galau ini terlalu jahat, setiap kali melaut sesuai tanggal perhitungan, ini tidak berubah dalam beberapa ratus tahun terakhir, dan kali ini berubah. Orang lain tertawa. Kamu santai sekali, apakah kamu berhasil membeli token? Salah satu orang bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak membelinya, tetapi aku datang ke sini untuk membeli bahan pemurnian obat, dan aku tidak berencana untuk menyeberangi laut. Pria itu menggelengkan kepalanya. Meskipun laut hantu aneh dan berbahaya, namun juga melahirkan bahan khusus yang tidak banyak tersedia di banyak tempat. Banyak yang memurnikan obat atau kultivator pemurnian alat yang terkadang datang ke sini. Ini mengerikan. Kenapa sehari lebih awal? Bukankah artinya setengah jam akan berlayar? Huike mendengarnya dan tiba-tiba merasa cemas. Hanya ada satu kapal spiritual, dan itu mondar-mandir selama 20 hari. Jika ketinggalan, hanya bisa menunggu 20 hari lagi. Bagaimana dia bisa menunggu? Erikin, kamu tunggu aku di depan kapal spiritual, aku akan mencari 2 token. Huike menunjuk ke arah Erikin, lalu berbalik dan pergi. Erikin menggelengkan kepalanya tanpa daya saat dia berjalan melewati kerumunan juga membeli beberapa makanan khas laut hantu yang dijual oleh para pedagang asongan, yang sebagian besar berhubungan dengan memurnikan obat. Kemudian,
Erikin berjalan ke dermaga tempat kapal spiritual itu berada. Dia merasa bahwa kapal spiritual besar sekarang berdiri di depannya. Dia menemukan bahwa kapal spiritual itu tampak seperti gunung kecil. Kapal itu terbagi menjadi 7 lantai, tingginya lebih dari 10 meter, dan panjangnya hampir 100 kaki, terlihat seperti pulau kecil. Dan di sekitar kapal spiritual, ada tanda formasi yang tak terhitung banyaknya yang diuraikan. Banyak reiki melayang membuat benda ini terlihat luar biasa. Bersambung.